ketemu lagi bersama saya Nadia Dwi Saputri dari kelas ARS 21A. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Nah, apa itu warga negara dan kewarganegaraan? Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk dalam sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan. Selanjutnya, pengertian hak. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Menurut pengertian tersebut, individu maupun kelompok jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun. Pengertian lain mengatakan, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Yang kedua, pengertian kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban berasal dari kata wajib, berarti beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dipaksa secara hukum oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan, berarti suatu keharusan yang harus dilakukan tanpa alasan apapun dan harus dengan rasa penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membayar pajak, membela pertahanan dan keamanan, menghormati hak asasi, menjunjung hukum dan pemerintahan, ikut serta membela negara, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, perbedaan hak dan kewajiban. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima oleh seseorang atau individu sebagai warga negara yang dilindungi. Sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus ditunaikan oleh seorang individu sebagai warga negara yang baik dan patuh kepada pemerintah dan bangsa. Yang kedua, hak adalah sesuatu yang mutlak dan pantas didapatkan oleh seluruh warga negara sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajibannya adalah tugas atau tuntutan yang harus ditunaikan oleh seluruh warga negara berkaitan dengan ketentuan yang berlaku baik secara hukum maupun kenegaraan. Nah, keduanya harus memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut harus seimbang di antara hak dan kewajibannya. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, seluruh warga negara dijamin haknya sebagai warga negara Indonesia. Namun secara langsung, warga negara memiliki keharusan untuk menunaikan kewajibannya. Lalu, siapa sih yang berhak menjadi warga negara Indonesia? Yang pertama berdasarkan kelahiran. Asas ius soli yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Sedangkan asas ius sanguinis yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Yang kedua, ada asas perkawinan, yakni kesatuan hukum dan persamaan derajat. Yang pertama, asas persamaan hukum, yang menyebutkan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan kehidupan bersama, perlu mencerminkan suatu kesatuan termasuk masalah kewarganegaraan. Namun, dalam asas yang kedua yaitu asas persamaan derajat menyebutkan bahwa perkawinan tidak dapat merubah status kewarganegaraan suami ataupun istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan kewarganegaraannya masing-masing. Nah, di sini negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut.
Pada dasarnya, negara tidak dapat terikat dengan negara lain manapun dalam menentukan kewarganegaraan. Artinya, negara lain tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Namun, penentu kewarganegaraan yang berbeda-beda dalam setiap negara menciptakan problem kewarganegaraan bagi warganya. Problem yang muncul yaitu apatride, istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan bipatride, istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Ada juga multipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak. Terus, siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Nah, pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan secara undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Lalu, apa saja sih hak warga negara Indonesia? Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, asas membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, hak berpendapat tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan pengajaran tercantum dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu, apa saja sih contoh hak warga negara Indonesia? Nah, yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keempat, bebas untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing. Yang kelima, berhak memperoleh pendidikan. Yang keenam, hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu, kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara berhak bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan atau wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Yang kedua, kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, kewajiban dalam usaha pertahanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib memiliki atau berperan serta dalam membela pertahanan kedaulatan negara dari serangan musuh. Yang kedua, wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, wajib menjunjung tinggi serta menaati dasar negara dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat,
berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Yang kelima, turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bisa berkembang dan maju menjadi lebih baik. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya untuk materi hak dan kewajiban warga negara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mohon maaf atas ketidakhadiran teman saya Ahmad Fadilah karena memang terdapat kendala. Terima kasih saya ucapkan kepada yang telah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.